Ini Bang, ini adalah contoh ya. Duluan ibu-ibu yang bertani, ya terbengkalai karena aktivitas aja banyak lah namanya ibu-ibu. Dan suaminya memang nyari uang gitu ya. Nah, pas suami-suaminya kita rangkul, kita ajak ngobrol untuk bertani. Pendapat saya buat berkebun itu emang termasuk di ibadah ya, kayak hablum minal alam ya. Kita juga harus cinta sama alam, kita harus jaga alam. Juga menambah kayak mengurangi pengeluaran ya. Jadinya antara kita beli cabai-cabean, kita udah punya cabai sendiri, itu juga manfaatnya sih. Bang Gita, Iya, lagi siap. ngadakan kegiatan apa nih di Rusunawa? Alhamdulillah kegiatan Rusunawa kita lagi ngajak warga Rusunawa untuk bertani karena salah satu faktor ekonomi tambahan di dapur ya pertanian, khususnya cabai. Gitu. Ya ini warga-warga Rusunawa yang memang alhamdulillah mau ikut bergerak. Gitu. Bang Gita, inisiatifnya gimana sih sampai punya inisiatif seperti ini? Sebenarnya inisiatifnya dari awal kita ngelihat lahan yang tidak digunakan dan kebetulan alhamdulillah kita berterima kasih sama Pak Haji Sidik, dulunya asisten. Oh, Sidik Mulyono ya? Iya, Pak Sidik Mulyono. Terus diterima dengan Pak Mamun, Pak Andi pada saat itu. Terus dia membawa rekanan NGO dari PIB yaitu Indonesia Berseru, dan alhamdulillah ada orang IPB juga. Nah, Rikolto juga. Artinya di sini adanya kesadaran pemerintah melihat dunia pertanian untuk membantu oksigen di masyarakat juga kan ke depan penting. Ditambah lagi petani ini menjadi salah satu kebutuhan pangan yang memang naik turunnya itu sangat jelas kalau di media-media televisi. Makanya lahan ini dipagar yang insya Allah akan menjadi lahan pertanian ke depan di Rusunawa. Bukan hanya itu juga, nanti juga pengembangan dari sampah karena pembuatan kompos membutuhkan sampah rumah tangga kayak dedaunan ini itu nanti akan dikembangkan lagi sampai ke tahapan maggot, sampai ke ikan. Jadi ini baru dasar yang menjadi target kita 3 tahun ini berproses dan baru jalan sekitar 1 bulan. Dan 1 bulan ini kita udah alhamdulillah udah secara gotong royong bambu semuanya kita patungan tergerak hati untuk melihat perubahan kayak gitu. Nah kayak ini kan lagi sedang semai. Nah ini di semai ini bibit-bibit saya bilang sama teman-teman satu aja dulu, pohon cabai aja dulu biar fokus karena perawatan pertanian satu-satu harus kita pelajarin secara matang agar hasilnya juga memuaskan. Karena kalau ada tomat juga boleh, cuma nanti setelah merasakan hasil panen dari cabai. Karena perawatan tomat itu dari mulai batangnya yang lemes harus ditunjang dan lain-lain. Perawatan pupuknya juga butuh ekstra. Makanya pertanian cabai ini salah satu budidaya yang cocok untuk warga Rusunawa sembari dia mencari rezeki di luar. Nah ini waktu baru pulang ojek pada warganya. Ini diikuti oleh berapa orang nih Bang Gita? Satu kelompok kita itu alhamdulillah sudah ada 15 orang. Pembinanya langsung UPT Rusunawa. Ya, kita juga didampingin ada PPL-nya juga, ada Bung Kodori juga yang dari kecamatan untuk membantu kita agar teman-teman bisa lebih fokus ke depannya. Karena tanpa penyuluh pertanian itu juga sulit dijalanin. Alhamdulillah sudah pada datang ke sini. Mudah-mudahan ini kesabaran mereka membangun dan membagi waktu antara nyari duit di luar, pas dia pulang ke sini dia bertani kayak gini kayak aktivitasnya. Ini melibatkan ibu-ibu Rusunawa juga nggak sih Bang Gita? Ini sebenarnya kerjanya ibu-ibu. Nah karena sekarang waktunya sore, ibu-ibu lagi nganter anaknya ngaji. Ya sekarang bapak-bapaknya pas kebetulan pada pulang ngojek langsung pada bikin beginian nih, langsung pada nyemai. Ya saya bersyukurnya mereka tergerak sendiri, nggak saya arahin. Tapi tetap butuh ini ya apa?
Ya penyuluh kayak kita nih yang sering bertani juga kan. Penyemangat ya, Penyemangatnya. Nah namanya ternyata teman-teman lebih kepada doa istri. Ini nama pertanian karena mereka sebelum bertani saya rangkulnya cuma satu. Lu udah izin belum sama istri lu gitu. Takutnya ntar istri lu ngarepinnya lebih nih, sebab bertani ini bukan mata pencarian pokok, hanya sampingan. Dan akhirnya tercetus nama doa istri Rusunawa gitu. Jadi pertanian doa istri Rusunawa karena berkat doa istrinya mereka diizinin jadinya untuk membagi waktu gitu. Ada kendala sih nggak supaya kompak ini? Untuk saat ini kendala di kita pastinya ada. Apalagi baru. Nah itu. Jadi kendala-kendala terkecil kita adalah ngebangkitin waktunya teman-teman antara nyari duit sama bertaninya. Nah ini sedang dibagi, dipoles-poles antara mana waktu bertani, mana waktu dia nyari kepentingan untuk keluarganya gitu. Dan alhamdulillah mereka lama-lama ya membagi waktu 2 jam 3 jam dia bertani pasti. Ini salah satunya sudah dikerja baktiin lahan ini. Jadi nggak ada konflik berarti kalau udah gabung gini ya Kang gitu ya. Justru sebenarnya untuk garis konflik dengan dukungan kepala UPT dan alhamdulillah kepala dinas juga tahu. Ya bismillah sih teman-teman langsung pada percaya diri tuh pas pada saat Pak Haji Sidik dan kepala dinas serta kepala UPT menyambut baik perubahan pengembangan di area Rusunawa yang katanya angker, yang katanya warganya begini begitu, tapi kita di sini ternyata enggak gitu, ternyata masih ada yang banyak yang mau untuk bergabung kerja bakti gitu. Ya kita bersyukur. Ya walaupun ditonton ya itulah tantangan kita paling dasar adalah melawan diri kita sendiri. Nah melawan diri kita sendiri ada lagi sebenarnya yang di belakangnya istri. Makanya ya itu dia ngomong sama istri kalau mau bertani takutnya salah persepsi, salah tanggapan. Kalau istri udah ngeridoin konsistensi udah pasti jalan, karena kunci keluarga kita itu adalah kolaborasi di dalam rumah buat menuju tujuan yang lebih baik. Ya kan ini bisa juga nambahin ekonomi dapur, income buat dapur. Iya, misal gini, ini ada sekitar 15 nih anggota kita nih. 15 anggota kita ini berhasil menciptakan tani seandainya 10.000 pon cabai. Terus ada warga yang lain pengen beli cabai, ya paling silahkan masukin kotak kayak gitu. Itu kan income untuk perputaran. Walaupun nggak seberapa, tapi paling nggak membantu ekonomi keluarga yang masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di Rusunawa. Karena di sini tuh lebih jelas warganya masyarakat berpenghasilan rendah. Ya semoga ini bisa sedikit menambah ekonomi keluarga gitu. Ya, makanya pada hobi, pada kumpul. Ya itu aja kali Bang kalau dari kita ini. Ya. Ditambah lagi perubahan iklim yang sekarang memang menjadi terus dilatih sama orang IPB bahwa perubahan iklim lagi sedang kenceng-kencengnya di kita. Makanya kita harus menyelamatkan generasi kita untuk iklim-iklim yang sehat lewat bertanam, bercocok tanam, pohon apa aja untuk membantu kehidupan yang lebih baik gitu, khususnya oksigen. Karena emang sekarang cuaca cukup panas. Ya. Ya. Bang Ete, makasih banyak atas waktunya. Oke, siap Pak.